Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Rabu 18 Juni 2025. Bersama saya Selvina Bernard. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas setiap berkat yang Engkau berikan pada kami di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari baru dan nafas kehidupan yang Engkau berikan pada kami. Pada pagi hari ini, kami hendak mendengar sedikit daripada firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk memahami dan menjadikannya sebagai landasan bagi kami untuk melangkah di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada. Dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, saya beri judul untuk renungan kita di pagi hari ini, yaitu perjalanan. Ada seorang bercerita bahwa dia tumbuh dalam suasana pemberontakan sosial di era 60-an dan sama sekali tidak berminat pada hal-hal rohani. Meski sepanjang hidup tidak pernah absen ke gereja, dia baru sungguh-sungguh beriman pada awal usia 20-an. Setelah mengalami suatu kecelakaan yang mengerikan. Sejak saat itu, ia mengisi hidupnya dengan memberitakan kepada sesama tentang kasih Yesus bagi mereka. Sungguh suatu perjalanan hidup yang luar biasa. Hidup dalam dunia berdosa ini memang dapat digambarkan sebagai perjalanan. Di sepanjang perjalanan itu, kita menghadapi gunung dan lembah, sungai dan dataran, jalan yang ramai dan jalan yang sepi, keberhasilan dan kegagalan, suka dan duka, konflik dan kehilangan, penderitaan dan kesepian. Kita tidak bisa melihat jalan di depan kita, jadi kita harus menerima apa saja yang dihadapi. Meski tidak selalu seperti yang kita harapkan. Namun, seorang pengikut Kristus tidak akan pernah menghadapi perjalanan itu sendirian. Kitab suci mengingatkan kita tentang Allah yang senantiasa hadir. Tidak ada tempat di mana Dia tidak hadir di sana. Mazmur 139 ayat 7-12. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ulangan 31 ayat 6 dan Ibrani 13 ayat 5. Setelah berjanji akan mengirimkan Roh Kudus, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Berbagai tantangan dan peluang dalam perjalanan hidup ini dapat kita hadapi dengan penuh keyakinan, karena Allah telah berjanji
tidak akan pernah meninggalkan kita. Orang yang beriman tak pernah tahu kemana ia dituntun, tetapi ia mengasihi dan mengenal pribadi yang menuntunnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tak hanya tahu jalan yang akan kami tempuh, tetapi Engkau juga menyertai kami. Tolong kami untuk mengandalkan kehadiran, pertolongan dan hikmat-Mu setiap hari sepanjang perjalanan kami dalam hidup ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.